Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Aurera Ervania Citra dengan NIM 33020210158. Saya di sini akan menganalisis salah satu persoalan yaitu investasi IKN berdasarkan UU Penanaman Modal guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Langsung saja saya akan menyampaikan analisis tersebut. Nah, investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal memiliki beberapa kemudahan dan kepastian berusaha. Nah, beberapa contohnya saya sebutkan. Yang pertama yaitu pengurangan pajak penghasilan badan. Nah, di sini pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan badan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di IKN dan daerah mitra. Yang kedua, fasilitas keAPBN-an. Nah, di sini pemerintah memberikan fasilitas kebebasan biaya masuk barang impor untuk pembangunan IKN. Yang ketiga, jaminan kepastian jangka waktu hak guna usaha, yaitu pemerintah memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak guna usaha bagi pelaku usaha yang berinvestasi di IKN. Yang keempat, penggunaan tenaga kerja asing. Nah, di sini pemerintah memberikan kemudahan penggunaan tenaga kerja asing bagi pelaku usaha yang berinvestasi di IKN. Yang kelima, perizinan berusaha. Pemerintah tidak mempersyaratkan konfirmasi status wajib pajak bagi pelaku usaha yang berinvestasi di IKN dan daerah mitra. Yang keenam, kemitraan dengan UMKM. Di sini, pelaku usaha yang berinvestasi di IKN harus bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM atau kooperasi untuk menggerakkan perekonomian lokal. Yang ketujuh, fasilitas fiskal dan non-fiskal. Di sini, investor dapat memperoleh fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk berinvestasi di IKN Nusantara, seperti fasilitas pengurangan pajak penghasilan, badan dan pembebasan biaya masuk barang impor. Yang kedelapan, kerjasama dengan pemerintah dan otoritas IKN. Di sini investasi di IKN memerlukan kerjasama dari pemerintah dan otoritas IKN, khususnya dalam hal pengadaan lahan yang akan digunakan untuk investasi. Yang kesembilan yaitu dukungan dari perbankan. Di sini investasi di IKN memerlukan dukungan dari perbankan untuk mensupport pelaksanaan investasi. Yang terakhir yaitu paket lengkap kemudahan berinvestasi. Di sini pemerintah menawarkan sejumlah kemudahan berinvestasi di IKN, mulai dari perizinan usaha, jaminan kepastian jangka waktu, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai, pengurangan pajak penghasilan badan, biaya pembebasan biaya masuk barang impor. Selanjutnya, contoh kasus IKN terbesar adalah investasi properti oleh Antoni Sudarsono yang berencana membangun penginapan dan hunian bagi masyarakat. Namun, ia menghadapi tantangan pada mobilisasi logistik barang-barang proyek dengan harga material yang sangat mahal. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan investasi IKN. Berikut kekurangannya. Yang pertama yaitu masalah tanah. Masalah tanah, skema pembelian tanah di IKN masih belum jelas, sehingga investor masih kesulitan untuk berinvestasi. Yang kedua yaitu logistik. Di sini biaya logistik untuk mengangkut material sangat mahal, sehingga menjadi tantangan bagi investor. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu keterlambatan. Nah, di sini proyek IKN masih dalam tahap pengembangan, sehingga investor harus menunggu waktu yang lama untuk melihat hasil investasinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan investasi IKN. Yang pertama yaitu potensi pasar. Nah, di sini IKN memiliki potensi pasar yang sangat besar dengan perpindahan masyarakat ke wilayah tersebut. Yang kedua yaitu kemitraan dengan pengembangan lokal. Kemitraan dengan pengembangan lokal dapat membantu investor dalam mengembangkan proyek di IKN ini. Yang ketiga yaitu kebutuhan infrastruktur. Di sini pembangunan infrastruktur di IKN dapat meningkatkan kemajuan wilayah tersebut dan menarik investor lainnya. Jadi kesimpulannya di sini, investasi IKN memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah tanah dan logistik,
Untuk meningkatkan kualitas investasi, pemerintah harus memperbaiki regulasi dan memberikan insentif yang lebih baik kepada investor. Selanjutnya, solusi terbaik untuk menanggulangi kekurangan dalam investasi IKN adalah yang pertama, yaitu pemberdayaan masyarakat lokal. Di sini, upaya pemberdayaan masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dengan adanya IKN. Pemetaan sosial ekonomi dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Yang kedua, yaitu pengembangan infrastruktur. Di sini, pembangunan infrastruktur di IKN dapat meningkatkan kemajuan wilayah tersebut dan menarik investor lain. Di sini pemerintah harus memperbaiki regulasi. Dan memberikan insentif yang lebih baik kepada investor. Yang ketiga, yaitu kemitraan dengan pengembang lokal. Di sini, kemitraan dengan pengembang lokal dapat membantu investor dalam pengembangan proyek di IKN. Pemerintah harus memperkuat dukungan untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik investor. Yang keempat, yaitu penggunaan teknologi. Di sini, penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya logistik. Pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung pengembangannya. Yang terakhir, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Di sini, pemerintah harus meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya usia muda, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berbasis vokasi dan melalui program Kartu Prakerja. Dengan mengintegrasikan solusi-solusi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kualitas investasi IKN dan mengurangi kekurangan yang dihadapi.